Kolab sama Ustadz Ujang Bustami Cirebon guru. Ya, salam buat Ustadz Ujang Bustami. Mudah-mudahan bisa ketemu. Ya, sedikit saran buat saya, sedikit saran dari saya Ibnu Abdul Al-Katibi Ustadz untuk Ustadz Ujang Bustami. Jangan terlalu emosi menghadapi dukun. Jangan ambisi dan terlalu keras menghadapi dukun. Santai saja, santai, santun, kita kasih nasihat. Ya, kita kasih nasihat. Saya pernah berhadapan dengan dukun, ya, di mana dukun ini mengeluarkan keris. Saya bilang, saya minta ambilkan sendok sama tim. Saya bilang sama dukun itu, kalau kamu bisa menyentuh sendok ini, saya mau berguru sama kamu. Ya, sekali aja sentuh sendok ini, dan subhanallah dia nggak berani menyentuh sendok itu, lalu dia pergi. Itu dia menyamar jadi peserta pelatihan. Ya, peserta pelatihan. Bismillah, Ustadz Ujang, mudah-mudahan sukses ya. Hati-hati, jangan terus-terusan channelnya, kontennya itu menyita para dukun. Jangan, hati-hati ya. Nanti kesandung nanti ya. Bisa kesandung hukum, bisa kesandung yang lainnya. Karena saya lihat Ustadz Ujang ini ada portal yang kebuka di tubuhnya, di tangan ya, dan di beberapa anggota tubuhnya, sehingga ketika ada energi negatif yang menyerang tubuhnya, dia berasa. Dan kalau dia diserang beberapa dukun, dia bisa terpental dan mungkin dia bisa kena lumpuh atau stroke dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Ustadz Ujang, mudah-mudahan kita bisa ketemu dan kita saling berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu. Nantazir hudurak insyaallah ya Ustadz Bustami, Ujang Bustami. Juga nasihat saya buat Gus Idris official. Jangan sering-sering menggunakan mediumisasi ya, mediator, berbahaya sekali. Kami lebih berpengalaman dari antum sudah lama sekali ya, dari tahun 2004 kami soal mediumisasi dan mediator. Ada hal yang enggak antum pahami dalam mediumisasi, dan saya lihat beberapa ada kesalahan ya, kekeliruan sedikit, dan kontaminasi dalam tubuh mediator itu sudah full. Kadang-kadang apa yang ditarik ke tubuh mediator itu bukan jin yang kita tuju, bukan jin yang kita maksud, tetapi itu adalah jin-jin yang masih ada dalam tubuh mediator. Entah itu jinnya sudah lama di tubuh mediator atau jin yang baru masuk ya, terkontaminasi sehingga mengaku jin dari sini dari situ, padahal itu jin yang memang sudah lama di tubuh mediator. Kadang dia narik, yang ketarik bukan jin yang maksud, tetapi jin yang lainnya. Intinya ya, sudah sering saya katakan, hati-hati menggunakan mediator, hati-hati menggunakan teknik mediumisasi. 3 bulan saja, 1 bulan saja itu sudah terkontaminasi, apalagi mediator cuma itu saja, sudah pasti kontaminasinya sudah full ya. Saya lihat mediatornya, nanti lama-lama kalau kita nggak bimbing mediatornya, ini bisa hang pikiran mediator ya, bisa gila kadang-kadang ya, banyak kasusnya itu. Hati-hati ya. Saya lihat itu orang-orang yang menggunakan mediator itu begitu banyak kasusnya, di mana mereka itu datang ke saya untuk menutup portalnya ya. Kadang sering kejang, kadang sering lupa, hang pikirannya, kadang ngaco ngomongnya ya, ngawur ngomongnya. Hati-hati, portalnya semakin terbuka lebar kalau dia nggak paham masalah mediumisasi. Ini orang-orang hanya untuk konten tetapi nggak melihat madorotnya begitu. Hati-hati ya. Nasihat sebagai kaum muslimin kepada Gus Idris official ya. Saya tidak melarang mediumisasi, tidak. Silakan saja, tapi kalau bisa mediatornya jangan satu. Kalau satu sudah pasti terkontaminasi, banyak campuran-campuran ya. Cari yang betul-betul paham dan mengerti. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan nanti kita bisa saling berbagi pengalaman dan ilmu insya Allah.
ya. Sekali lagi kepada channel-channel penanganan pengobatan Islami baik ruqyah atau pengobatan lainnya yang positif, hadapi jin itu dan dukun jangan pakai emosi, jangan pakai marah, jangan pakai marah. Kamu lihat coba channel-channel saya, apa ada saya marah? Nggak ada kan? Apalagi sampai marah-marah ngomong sama dukun, kasihan mereka juga manusia. Mereka kadang-kadang kepepet kok melakukan itu. Kita nasihati pelan-pelan, kita kasih uang bila perlu, kita kasih kerjaan kalau kita punya usahaan begitu. Jangan dimarahin, ya, jangan dituduh-tuduh seperti seolah kita nggak punya dosa. Nasihatin seperti kita nasihatin saudara kandung kita, bapak kita, misal itu orang tua, kita anggap itu bapak kita. Gimana caranya bapak ini selamat dari perbuatan dukun itu, syirik itu. Yang datang misalnya lebih muda dari kita, kita anggap itu adik kandung. Yang lebih tua, kita anggap itu kakak kandung. Itulah makna keluarga. KBRA, keluarga besar ruqyah aswaja, karena pasien kita anggap saudara. Dukun juga kita doakan dia dapat hidayah. Kita nasihati. Saya kepepet nggak punya uang begini, kita kasih uang sumbangan buat dia. Kita kasih uang, kita sumbang uang. Kemudian suruh berhenti, nasihati tanpa ada caci maki, tanpa ada marah. Hadapi dengan senyuman. Apalagi sampai mau nantang-nantang begitu, saya kejar kemanapun loh. Gini ya, dengarkan baik-baik. Saya kejar pakai pedang ini, dengarkan baik-baik. Kalau kamu ngelawan jin ataupun dukun yang masuk ke tubuh pasien, itu mudah, ibaratnya kamu ngelawan orang yang mabuk. Kalau kamu ngelawan orang mabuk kamu kalah, berarti kamu keterlaluan bodohnya. Otomatis kalau kamu melawan orang mabuk itu pasti kamu menang. Kenapa? Kondisi orang mabuk dia lemah, nggak sadar, mendem gitu. Demikian juga orang kesurupan atau orang kemasukan sukmanya dukun, kemasukan jin. Kamu tantang ya pasti kamu menang lah. Karena kondisi jinnya itu ada di tubuh pasien. Coba kalau raga kamu sukma kamu keluar dari raga kamu bertarung di dunia jin, apa bisa kamu? Baru mau keluar saja sudah muntah darah kamu. Saya lihat itu beberapa supranatural, ya, paranormal yang mau mencoba perjalanan sakral, perjalanan raga sukma, baru sedikit mau keluar sudah babak belur muntah darah. Ada kok videonya itu. Apalagi ketika dia keluar dari raganya kemudian bertarung di dunia jin. Nah, mampu kamu? Bisa kamu? Babak belur duluan kamu, yang ada nggak balik sukma kamu, linglung jadinya. Nah, kalau kamu bertarung dengan jin secara jin dan sukma di dimensi gaib, itu baru adil. Itu baru berani. Ayo saya kejar kamu sampai kemanapun. Itu boleh melakukan ngomong seperti itu. Lah kalau di tubuhnya pasien sama saja bohong. Di tubuhnya pasien kemasukan jin, kemasukan dukun, sukmanya dukun, terus kamu tantang begini begitu loh. Anak kecil saya ajarkan juga bisa kok berantem sama sukmanya dukun itu tanpa disentuh, tanpa bisa disentuh, atau si pasien ini mental-mental, dukunnya mental-mental, terus dibilang dukunnya mental, dukunnya ini juga bisa anak kecil. Seperti itu, mudah sekali itu. Mudah sekali. Ya. Ayo, yang puber-puber dengan bidang ini, kontrol dirinya lagi. Ya, jangan pakai emosi, jangan pakai marah, tenang, pakai ilmu, ya. Fayudhiril alim ilmah, maka tampakkanlah orang alim itu ilmunya, bukan ghadabah. Tampakkanlah orang alim itu marahnya, tampakkanlah orang alim itu emosinya, bukan. Tampakkanlah ilmunya, fal yudhiril alima ilmah. Begitu. Keilmuannya, keilmiahannya.
Baik, ini nasihat dari saya Al-Fakir sendiri, dan juga saya juga masih butuh nasihat dari para guru-guru kami yang soleh, para habaib, para kiai. Dan saya siap menerima teguran, nasihat sama muslim yang membangun, ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya, dan mudah-mudahan kita membanggakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada satu cerita di mana ada orang itu masa paceklik kelaparan luar biasa. Kemudian dia melihat kerikil itu, ya Allah, andaikan kerikil ini adalah makanan-makanan, akan kubagikan kepada mereka yang kelaparan. Subhanallah. Seorang soleh di kampung itu dimimpikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi. Katakan kepada si fulan itu, apa yang ia niatkan untuk menjadikan kerikil ini makanan, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku mencintai dia. Subhanallah, baru niat seperti itu mau membahagiakan umat Nabi Muhammad sudah diterima oleh Allah dan didengar oleh Nabi, bahkan Nabi mencintainya. Makanya jadikan ini untuk membanggakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar Nabi cinta kepada kita dan kita mendapatkan syafaatnya Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian para penyimak Ruqyah Aswaja Official dimanapun Anda berada, mohon doanya, sebentar lagi kami nyampe di lokasi, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Insyaallah akan ada uploadan video-video yang sangat penting sekali dan kajian-kajian ilmiah tentang masalah ini semuanya secara hujatif, argumentatif, dan ilmiah. Salam dari saya, Ibnu Abdillah Al-Khatimi, Ahmad Imron Rasidi, dan juga tim yang ada di sini. Ada Aba Azurata, ada tuh yang namanya Mansur. Nah, ya, Mansur 89. Kalau Gembul ini apa channelnya? Bang Pri, ya. Kalau sana channelnya itu Genderuwo Kesasar, alias belum bikin channel, ya, karena HP-nya masih HP tilililut. Baik, terima kasih buat semuanya. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah ila liqa wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KBRA, satu jiwa dan raga.